Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas evaluasi atau degradasi. Nah, bagaimana ceritanya kok evaluasi atau degradasi ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan Piala Presiden sudah memasuki babak baru, yaitu babak 8 besar. Akhirnya Stadion Manahan Solo sudah tidak digunakan lagi, dan mirisnya lagi memang sebagai tuan rumah Persis Solo sendiri gagal melaju ke fase selanjutnya. Ya mungkin orang-orang banyak yang mengira ini hanya turnamen pramusim. Memang benar, untuk meracik taktik, untuk meracik para pemain-pemain baru memang benar. Itu sangat benar sekali ya. Dari sisi lain memang seperti itu. Tapi memang di sisi lain turnamen pramusim ini juga bisa untuk berkaca daripada mencari lawan ataupun mencari uji coba lawan klub-klub lain. Turnamen pramusim ini sebenarnya kita diberi kesempatan uji coba gratis, ibaratkan seperti itu ya. Nah, kita juga bisa untuk berkaca. Wah, kok permainanku gini lah. Dari segi permainan kemarin, evaluasi total Persis Solo kemarin, yaitu ini rapot Persis Solo ya, waktu lawan seluruh tim lah, bahkan 4 pertandingan hanya mencetak 2 gol dan banyak kemasukan juga. Persis Solo tidak berhasil mencetak kemenangan satupun 4 pertandingan itu. Persis Solo ini cukup rapot yang cukup mengenaskan juga untuk tim tuan rumah ya. Ya semoga ada evaluasi lanjutan setelah ini ya. Agar bisa klub Persis Solo ini bisa bertahan di Liga 1 nantinya. Liga 1 nantinya mungkin cukup keras ya, ibaratkan pertandingannya, persaingannya juga cukup ketat. Di sisi lain banyak tim-tim yang sudah sangat berkembang pesat, seperti Persik Kediri itu yang dulu paling klub paling bari degradasi, bahkan kita seperti itu, tapi progresnya mereka cukup melesat jauh ya, bahkan dari bursa transfer yang mereka itu sangat aktif sekali. Persik Kediri juga bagus lah, bahkan seperti itu. Lalu ada Persita Tangerang kemarin lawan Persis Solo. Persita Tangerang cukup mengejutkan juga. Wah, Persita Tangerang itu berani melakukan high pressing, berani melakukan serangan-serangan. Ibaratkan kita itu tidak bisa meremehkan lagi lawan-lawan nanti di Liga 1 itu, tidak bisa dianggap remeh lah, ibaratkan seperti itu ya. Liga 1 cukup berat nantinya. Ya semoga ada evaluasi yang nyata dari pihak Persis Solo sendiri. Kalau menurut pendapatmu Cuk, dari 4 pertandingan hanya mencetak 2 gol dan tidak sama sekali pernah menang, ini hanya cuma imbang gitu. Menurut pandanganmu gimana ini Cuk, imbang dan kalah ini? Untuk evaluasi ini menurut kami ya, yang pertama memang dari segi pemain asing, itu pertama. Yang kedua mungkin dari penambahan pemain lokal. Jadi mungkin pemain lokal yang berada di Piala Presiden ini bisa dievaluasi, di outkan dan ditambah. Kan ya liga kan masih Juli ya, Juli. Itu kan bisa ada waktu lah ya untuk evaluasi seperti itu. Dan kemudian sebelum liga saya berharap itu Persis Solo mengadakan uji coba lagi atau mungkin bisa membuat trofeo, atau mungkin uji coba pertandingan match biasa melawan tim-tim yang kuat lah ya. Ya seperti Persija, Persib Bandung, Bali United dan lain-lain lah. Itu penting sih. Tapi yang pertama memang harus diperbaiki dulu pemain asingnya, dan penambahan pemain lokal dan pengurangan pemain lokal dulu sebelum nanti uji coba lah, untuk memantapkan skuad menjelang liga. Jadi memang perlulah ya. Ya betul sekali. Kalau untuk pemain lokal yang banyak dikritik oleh di media sosial oleh para netizen memang banyak ya. Seperti backnya Andri Ibu itu banyak dikritik oleh netizen di sosmed. Lalu ada Taufik, lalu ada striker timnas juga dulunya ya. Ini karena dia menjadi ibaratkan itu performanya itu menurun. Ada Irfan Jawari, itu masih belum terlihat ya top performnya kalau untuk lokal-lokal. Nah, maksudnya Taufik tadi ada Taufik Febrianto ya, bukan Egy Taufik. Ya Egy Taufik beberapa ada yang mengkritik, tapi cuma tipis lah.
Lalu ada kalau dari pemain asing ya, pemain asing Asia ini ada Evans, Aaron Evans ini banyak sekali ya lo ini ya, ini khusus ini memang banyak sekali yang mengkritik Aaron Evans. Lalu yang kedua ada Gerard Artigas, itu banyak sekali yang mengkritik kedua pemain ya. Ini terutama ya, utamanya memang disudutkan kepada dua pemain ini. Dua pemain ini dirasa belum bisa cepat nyetel, ibaratkan seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, pemain asing itu dibeli lalu suruh tampil di sini ya memang harus cepat beradaptasi, nggak bisa leda-lede ataupun menunggu waktu lama untuk beradaptasi. Wong kamu itu pemain asing, ibaratkan seperti itu. Kamu mendapat ibaratkan latihan lebih daripada pemain-pemain lainnya dan lain-lain, ibaratkan kamu itu lebih unggul daripada yang lain. Mosok kowe gor karo pemain lokal imbang-imbangan ini piye kan, seperti itu ya. Itu cukup kritikan juga untuk sebagai pemain asing ya, kalau menurut pendapat saya pribadi. Nah, menurut pendapatmu Cuk, kedua pemain asing Persis Solo yang dikritik oleh netizen ini gimana nih tentang Aaron Evans dan Gerard Artigas ini yang masih belum menemui top performnya ini? Ya, saya setuju dan wajar kalau banyak yang mengkritik dua pemain ini. Ya, sebagai pemain asing ekspektasi supporter itu besar lah ya. Kamu itu pemain asing, kamu harus menunjukkan skillmu lebih dari pemain lokal, dan itu di seluruh dunia wajar lah. Pemain asing harus lebih tinggi kualitasnya daripada pemain lokal. Nah, kalau sama atau bahkan di bawahnya ya itu sangat miris sekali lah ya. Harus tanggung jawab lah ya sebagai pemain asing seperti itu. Khusus untuk Gerard Artigas ya, emang sih jarang banget pemain dari Eropa itu bisa cepat nyetel di Liga Indonesia lah ya. Coach Jackson sebenarnya mungkin tahu lah ya seperti itu. Kita lihat bahwa rata-rata di Indonesia itu pemain yang cepat beradaptasi dan nyetel itu pemain dari Amerika Latin dan pemain Afrika. Itu biasanya loh nyetel. Dulu ada Gonzales dari Uruguay, dia top skor. Terus Beto Gonçalves sampai bahkan dinaturalisasi karena memang skillnya bagus sekali. Terus Hilton Moreira, Pablo Francis dan lain-lain lah ya. Dan terakhir ini kan Ciro Alves, itu kan ya juga dari Amerika Latin. Jadi kalau ya saran saya mungkin kalau dilihat dari track record Amerika Latin itu unggul ya, mungkin bisa menjadi opsi bagi Persis Solo mencari striker dari Amerika Latin, entah itu Brazil, Argentina, Chile dan lain-lain lah ya. Karena memang sudah terbukti kalau dari Eropa itu gambling, jadi bisa bagus atau bisa tidak. Contoh kalau yang Eropa itu memang banyak yang gagal, tapi ada juga yang sukses seperti Marco Simic, tapi presentasenya itu tipis untuk sukses di Indonesia. Ya betul. Kalau saya setuju soal Amerika Latin itu tadi sih. Soal striker kalau soal pemain dari Amerika Latin saya cukup setuju banget bahkan ya. Cukup nyetel di Indonesia, gampang nyetel itu saya setuju. Contohnya itu kemarin itu bisa dilihat ya. Kita baru bisa melihat pola permainan Mesindoro, pemain baru Persis Solo ini yang berasal dari Argentina ini. Bukan Lionel Messi ya, tapi Mesindoro ini menurut pandangan saya pribadi ini mempunyai visi bermain yang sangat bagus, mempunyai ibaratkan itu oper-operan iki jano iki maksudnya apik, tapi pemain Indonesia iki ora paham lho. Kalau saya melihat di stadion kemarin itu, maksudnya apik tenan rambusi, tapi rata-rata mesti luput. Nah, mungkin itu perlu chemistry lagi ya, yang dibangun. Terus lalu itu dari segi giringan dan lain-lain itu udah cukup kalau membuktikan lah, ibaratkan kalau Mesindoro ini cepet banget nyetel, beda dengan Gerard Artigas ya kemarin. Nah, Gerard Artigas sendiri seperti belum bisa menemukan permainan terbaiknya di beberapa laga ya, bahkan masih upak-upuk, gludak-gluduk, masih bingung gimana seperti itu wajib. Atau mungkin memang di Eropa itu tidak terbiasa ya dengan permainan gaya Indonesia yang lebih ke ibaratkan itu
sprint cepet ngene ya mungkin biasanya wong ning kono iki piye babalane aku ora ngerti sebenarnya ya itu cukup problem juga bagi Persis Solo sendiri ya. Saya harapkan memang tim kepelatihan Persis Solo ini bisa menjadikan ini sebagai evaluasi ya, bukan malah menjadi apa ya, ibaratkan pecutan lah sebenarnya, ibaratkan dikritik terus out gitu ya, sebenarnya jangan lah, ibaratkan ya kan rapopo dikritik wong mendapatkan masukan, ibaratkan seperti itu ya, mendapat masukan dari supporter ya nek masukannya apik kan ra masalah gitu ya. Yo kadang-kadang memang omongane netizen, omongane wong-wong memang rada atos-atos sih sebenarnya, tapi kan hal-hal seperti itu tidak perlu dimasukkan ke hati untuk manajemen Persis Solo sendiri ya. Nah ya yang pasti memang harusnya memang apa evaluasi lagi, bebenah lagi, karena memang Liga 1 itu nantinya cukup ketat sekali ya, ibaratnya seperti itu. Kembalikan marwah Stadion Manan seperti dulu lagi. Banyak yang menginginkan seperti itu ya, mungkin sekarang Stadion Manan tidak seangker dulu lagi. Nah mungkin itu ya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang rapot merah Persis Solo ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.